Dan Habib Lutfi itu memang sama saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya tuh nggak membenci beliau dan nggak punya masalah sama beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya tuh meminta maaf dan cintakan beliau, itu aja. Saya tuh meminta maaf dan cintakan beliau, itu aja. Sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian saya bilang, kalau gua cantik pakai jilbab, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Ini foto Habib Lutfi yang pakai sorban. Jadi di situ tidak ada kalimat penghinaan sama sekali. Ini terlalu subjektif, Ahmad Aidil ya. Sony Aranata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian bernuansa sara di media sosial Twitter. Sony terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dengan ancaman pidana penjara 6 tahun dan atau denda paling tinggi 1 miliar rupiah. Kalau gua cantik pakai jilbab, jadi dia ngejek sorban itu jilbab. Ini gua tahu. Saya ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi itu sebelum ditangkap. Saya itu berniat mau bertemu. Saya berniat akan minta maafnya itu nggak usah lewat lewat medsos. Nanti kelihatan kita tidak ada kesungguhan. Saya akan kumpulkan uang, kita bawa keluarga, kita beli tiket, rapid test, kita berangkat ke Jawa Timur. Jawa Tengah, Pekalongan. Ya. Lantaran cuitannya di media sosial yang dianggap menghina ulama NU, Habib Lutfi bin Yahya, Muanas menyertakan sejumlah barang bukti. Salah satunya tangkapan layar cuitan Maher At-Tuwailibi di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik dan ujaran kebencian kepada Habib Lutfi. Ya, saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi, dan saya akan pengen cintakan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau dan pihak kepolisian bahwa demi Allah nggak ada niat menghina Habib Lutfi. Karena saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Habib Lutfi, tidak ada masalah, tidak ada terlibat konflik, dan beliau saya tahu ulama besar. Habib Lutfi bin Yahya itu ulama besar, ulama yang nasional yang dihormati. Saya tidak meminta maaf dan cintakan beliau, itu aja. Saya tidak meminta maaf dan cintakan beliau, itu aja. Sebelum ditangkap polisi pada Kamis subuh 3 Desember lalu, Sony Aranata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi mengaku sudah berniat menemui Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan. Dia merasa tidak punya perasaan dengan Habib Lutfi dan amat menghormatinya. Demi Allah, saya tidak pernah punya niat menghina dan tidak punya masalah dengan Habib Lutfi. Beliau ulama besar, kata Maher saat ditemui detik.com di Bareskrim Sabtu petang 5 Desember 2020. Dia ingin menabung agar bisa bersama keluarga menemui Habib Lutfi langsung di Pekalongan, Jawa Tengah. Sony alias Maher tak ingin meminta maaf lewat media sosial untuk menunjukkan kesungguhan hatinya. Sambil berurai air mata, dia menyatakan ingin meminta maaf dan mencium tangan Habib Lutfi yang diketahuinya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama dan ulama besar yang disegani. Maher kembali menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah berniat menghina Habib Lutfi. Apa yang dia sampaikan di Twitter beberapa waktu lalu hanya merespons cuitan orang lain. Ketika itu, kata Maher, seorang netizen menyebut dirinya cantik saat mengenakan sorban di kepala. Atas cuitan tersebut, dia pun membalas, "Iya, tambah cantik pakai jilbab, kayak kiainya Banser ini ya." Tulisnya disertai foto Habib Lutfi bin Yahya. Kalimat itu menuai banyak kritik dan kemarahan netizen karena dianggap menghina Habib Lutfi yang selama ini dikenal amat santun dan disegani masyarakat dan para tokoh. Habib Lutfi juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ustadz Maher dilaporkan ke polisi oleh Muanas Salaidit
yang mengklaim sebagai kuasa hukum Habib Lutfi bin Yahya pada Senin 16 November 2020. Pada bagian lain, Maher mengungkapkan latar belakang pendidikan, keluarga, tokoh ulama yang menjadi panutannya, asal-usul nama dia, hingga hubungannya dengan Habib Rizik. Ustadz Maher At-Tuwailibi alias Sony Eranata kini mendekam di tahanan. Ustadz Maher ditahan usai menjadi tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial. Maher sebelumnya ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 04.00 WIB, Kamis 4 Desember 2020. Sejumlah barang bukti disita polisi, mulai dari ponsel hingga satu buah KTP milik Sony Eranata. Ustadz Maher ditangkap berdasarkan laporan polisi bernomor LP /0677/10 Romawi /2020 Bareskrim pada 27 November 2020. Dia terancam 6 tahun penjara. Dalam kasus ini polisi juga mempertimbangkan pendapat ahli bahasa dan ahli ITE. Saksi lain pun sudah dimintai keterangan. Inilah yang jadi pertimbangan kepolisian hasil koordinasi hasil verifikasi dengan ahli, baik itu ahli bahasa dan ahli ITE. Kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Awistiono di Mabes Polri Jakarta Selatan, Kamis 3 Desember 2020. Awi juga menunjukkan barang bukti berupa tangkapan layar cuitan Ustadz Maher yang diduga mengandung ujaran kebencian bernada sara. Terlihat ada cuitan yang ditulis oleh pemilik akun Twitter @ustadzmaher. Cuitan ini pun disertai oleh foto Kiai karismatik NU Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian Awi pun memberi penekanan pada dua kata, yaitu kata cantik dan jilbab. Polri mengindikasi adanya upaya penghinaan terhadap ulama dalam cuitan yang merupakan narasi terhadap foto. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kata kunci dalam kasus ini yaitu kata cantik dan jilbab. Karena di sini dipastikan postingannya iya tambah cantik pakai jilbab. Kayak kiainya Banser ini ya, terang Awi. Ini jadi clue-nya di situ. Kata kuncinya cantik dan jilbab itu untuk perempuan, sedangkan kiai itu laki-laki. Kiai itu adalah ulama yang ditokohkan sehingga mewakili tokoh yang diutamakan gitu, sambungnya. Awi menyebut hal inilah yang membuat pelapor atas nama Waluyo Wasis Nugroho yang merupakan anggota Banser mempolisikan Ustadz Maher. Polisi menduga hal ini dapat menimbulkan perpecahan antar golongan dan kelompok masyarakat. Kita tahu sendiri bahwasanya ulama itu yang diutamakan di agama Islam, sehingga mewakili penamaan tokoh orang-orang yang punya nilai religi yang tinggi tidak sembarangan. Sehingga ada beberapa orang yang melaporkan hal tersebut, khususnya dari rekan-rekan Banser Nahdlatul Ulama yang melaporkan peristiwa pidana tersebut yang kita duga terjadi penghinaan yang menjadikan delik yang kuat untuk menghasut dan menimbulkan perpecahan antar golongan dan kelompok masyarakat. Jelasnya, setelah melalui pemeriksaan intensif, Ustadz Maher pun resmi ditahan Bareskrim Polri. Penahanan ini